pertambangan dari seluruh Indonesia. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan sekalian, seluruh mahasiswa jurusan Teknik Pertambangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Karena itu dimohon kesediaannya untuk mendengarkan secara hikmat. Baik, terima kasih. Acara pada pagi hari ini akan kita mulai dengan kata sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang pada semua peserta yang hadir baik secara luring maupun secara daring. Alhamdulillah pagi ini kita semua akan mengikuti kegiatan sekaligus menghadiri Sepiral kedua yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Pertambangan dan Geologi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Henry Manuhutu, ST, MT. Beliau merupakan Vice President dari Division Mining PT Semen Batu Raja Persero Tbk dan juga merupakan salah satu alumni jurusan Teknik Pertambangan Unsri. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau dengan topik penambangan batu kapur, marilah ya, terutama pada adik-adik mahasiswa kita bisa mendiskusikan ya, apa yang akan disampaikan oleh beliau untuk dapat sama-sama nantinya kita mendapatkan informasi baik yang sifatnya teoritis karena beliau juga magister maupun yang bersifat praktis terutama bagi kita di dunia pendidikan. Mungkin itu singkat dari saya. Dengan sama-sama marilah kita mengucapkan bismillah untuk membuka pelaksanaan daripada Sepiral kedua dengan topik seri penambangan batu kapur. Dengan ini pelaksanaan Sepiral kedua saya buka dengan resmi. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS atas kata sambutannya. Kepada seluruh peserta, dimohon kesediaannya untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Baik.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Saudara Ahya Imanul Ramdhani Sikumbang. Kepada Ahya, kami persilakan. Baiklah, pada pagi ini saya akan memimpin doa menurut syariat Islam. Kepada yang lainnya diharapkan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد من الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا نحمده ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ayan telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, kita akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Dan tentu saja pemenang dari kuis akan mendapatkan hadiah. Hadiah tersebut berupa imani nantinya. Jadi pastikan teman-teman semua mengikuti kuis ini dengan baik, karena hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia juga sangat luar biasa. Untuk topik kuis yang pertama adalah seputar pengetahuan umum tentang topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Pada kuis yang pertama ini akan kami ambil satu orang pemenang, dan apabila teman-teman belum berhasil di kuis pertama, jangan khawatir, karena nantinya akan ada kuis yang kedua. Dan untuk kuis yang kedua nanti akan membahas tentang seputar materi yang telah diberikan oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Dan berita gembiranya adalah, untuk kuis yang kedua akan kami ambil 3 orang pemenang. Jadi pastiin jangan sampai semua kuis kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita mulai kuis kita yang pertama. Untuk cara-caranya sudah ada di layar masing-masing. Akan kami berikan waktu 3 menit untuk teman-teman mengakses Kahoot. Waktu dimulai setelah saya selesai membacakan instruksi tersebut. Yang pertama, masuk ke kahoot.it, kemudian masukkan kode soal 849281. Saya lagi, kode soalnya adalah 849281. Kemudian masukkan nama teman-teman semua, kemudian soal dilihat di Zoom dan jawaban dilihat di device. Dan terakhir, selamat mengikuti kuis. Waktu 3 menit kami mulai dari sekarang. Baik, sudah tampil di layar teman-teman semua. Tampilan Kahoot kita pada pagi hari ini sudah ada sampai sekarang sudah 26 orang yang sudah berhasil bergabung di kahoot.it. Masih kita tunggu sampai 2 menit ke depan. Sekali lagi, game pin kita pada pagi hari ini adalah 849281. Sekali lagi, 849281. Baik, masih kita tunggu, sudah 34 orang sampai sekarang yang sudah berhasil login di kahoot.it. Sudah 42 dan masih bertambah terus.
Sekali lagi, game pin pada pagi hari ini untuk game yang pertama, untuk kuis yang pertama, yaitu di 849281. Bisa teman-teman masukkan pinnya, kemudian bisa teman-teman masukkan kembali nama teman-teman semua yang akan tampil di layar seperti ini. Sudah ada Andi, Chandra AS, ada Rizky Fajar, ada Satria Wibowo dan teman-teman semuanya. Ini sudah panitia di kolom chat juga sudah panitia berikan. Ada game pinnya, ada 849281. Baik, sudah 60 orang sampai sekarang, masih kami tunggu untuk bisa semuanya login terlebih dahulu, semuanya bisa masuk ke Kahoot.id terlebih dahulu, baru akan kami mulai untuk kuis yang pertama. Dan untuk kuis yang pertama akan kami ambil 1 orang pemenang. Untuk kuis yang pertama ini, ia akan membahas seputar topik pada pagi hari ini. Sampai sekarang sudah 70 orang. Baik. Baik, gimana panitia? Sudah bisa mulai? Oke, kita mulai. Untuk Seviral 2, kuis yang pertama. Baik, ada 6 soal di sini. Soal yang pertama yaitu apa tema Seviral 2. Saya akan membantu membacakan untuk teman-teman semua apa soal pada hari ini. Soal yang pertama ada apa tema Seviral 2. Silakan dijawab. Baik. Sudah muncul di layar teman-teman semua. Baik, hari ini di soal pertama masih Dinda Purwanti nih. Saudara Dinda Purwanti, saudari Dinda Purwanti nih yang sudah benar. Lanjut ke soal berikutnya. Baik, Unsri merupakan singkatan dari apa nih kira-kira jawabannya? Kepanjangan dari Unsri. Untuk soal nomor 2 ini. Oke, sudah banyak yang benar ya. Unsri merupakan Universitas Sriwijaya. Oke. Di peringkat pertama masih ada saudari Dinda Purwanti. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Dari 6 soal pada pagi hari ini, apa warna dominan pada lambang Universitas Sriwijaya? Baik. Apakah kuning atau merah atau hijau atau biru? Oke, sudah masih Ibu Dinda Purwanti nih yang masih menjuarai sampai soal keempat. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, siapa narasumber pada Seviral 2 hari ini? Baik, apakah Bapak Hendra Wirawan atau Hendri Wirawan atau Hendra Irawan atau Hendri Irawan? Narasumber kita pada pagi hari ini. Baik. Untuk yang soal keempat, masih Ibu Dinda Purwanti juga yang juara pertamanya nih. Semakin sengit ya sepertinya ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Apa warna baju yang dipakai Bapak Hendri Irawan dalam virtual background seminar ini? Waduh, itu sudah terlihat nih sepertinya di background saya. Jawabannya apa? Oke, banyak yang benar ya. Oke, jawabannya putih, benar. Next, jadi juaranya masih saudari Dinda Purwanti. Soal terakhir pada kuis pertama pada pagi hari ini, PT Semen Batu Raja Persero (TBK) disingkat menjadi singkatannya nih, kira-kira apa jawabannya? Silakan dijawab teman-teman semua. Baik, jawabannya SMBR. Baik, dan ini merupakan pemenang pada pagi hari ini. Peringkat ketiga ada Yuda, kemudian peringkat kedua ada Ibu Dinda Purwanti, surprisingly, dan yang pertama ada ada Saudara Rahmat Hidayat. Selamat kepada Saudara Rahmat Hidayat. Selamat kepada Saudara Rimhayat karena telah memenangkan kuis yang pertama pada pagi hari ini. Nah, untuk pemenang nantinya akan segera dihubungi oleh panitia. Jadi stay tune aja. Oke. Sekian untuk kuis yang pertama. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sampailah kita pada acara inti hari ini.
yaitu seminar Seviral 2 dengan tema penambangan batu kapur yang akan dipimpin langsung oleh moderator kebanggaan kita, yaitu Ibu Alif Tiani Paramita Gobel STMT. Kepada Ibu Alif, saya persilahkan. Saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Sesi seminar ini, Ibu, di-unmute mikrofon Ibu. Mikrofon Ibu. Ibu Alif, mikrofonnya boleh dihidupin dulu Ibu? Iya, di on mic dulu Ibu, Ibu Alif ya. Mikrofonnya Ibu masih belum hidup nih Ibu. Oke. Maaf ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih Mas Aga, host terkece kita pagi hari ini, telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara sesi seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang sudah sama-sama hadir di Seviral 2 dengan tema penambangan batu kapur. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim, MS, selaku Ketua Jurusan Prodi Teknik Pertambangan. Dan yang terhormat juga ada Ibu Yunita Bayuningsi, STMT, selaku Sekretaris Jurusan. Dan yang tidak kalah spesial telah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita, Bapak Henry Irawan Manuhutu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir. Infonya ini, para peserta berasal dari Sabang sampai Merauke. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada seminar pagi hari ini. Baik, tanpa membuang-buang waktu, saya langsung saja memperkenalkan narasumber kita. Ada Bapak Henry Irawan Manuhutu STMT. Beliau ini lahir di Bengkulu 15 Juni 1983. Dan beliau ini riwayat pendidikannya gelar S1 dan S2-nya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Dan yang salah pentingnya, sepak terjang beliau di dalam industri pertambangan, khususnya dalam penambangan sendiri, sudah sangat lama beliau jalani di PT Semen Batu Raja. Mungkin saya izin share screen untuk biodata beliau. Ya, ini riwayat hidup beliau. Beliau merupakan Vice President Divisi Mining sejak 2019 sampai dengan sekarang. Apa sudah muncul? Belum muncul ya? Belum muncul. Baik. Apa slide saya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Baik, saya lanjutkan. Perkenalan kepada beliau. Beliau ini merupakan Vice President Divisi Mining sejak 2019 sampai dengan saat ini. Dan Departemen Penambangan telah diawali mulai dari jabatan beliau sebagai Kepala Seksi Perencanaan Tambang. Kemudian beranjak ke Kepala Teknik Tambang sejak 2018, dan di tahun yang sama beliau menjadi Senior Manager di Departemen Penambangan itu sendiri. Dan hingga saat ini beliau menjadi Vice President juga di divisi mining tersebut. Jadi sepak terjang beliau di perencanaan tambang memang sudah sangat lama dan tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pagi hari ini beliau akan memberikan materi pemaparan tentang strategi penambangan batu kapur. Dan sebelum seminar ini
sebelum para narasumber ini menyampaikan materi, izinkanlah saya juga untuk memberikan rules dari jalannya seminar hari ini. Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya ini adalah online, jadi Bapak Ibu sekalian dimohon untuk selalu memute audionya dan selama pemaparan berlangsung agar pemateri dapat menyampaikan materinya dan dapat terdengar dengan baik dan jelas bagi kita. Kemudian yang kedua, Pak narasumber, Bapak Henry Irawan, bahwa untuk waktu pemaparan sekitar 80 menit dan sisanya 10 menit untuk sesi tanya jawab. Gitu ya Pak ya? Oke. Baik. Mungkin kita langsung saja kepada Bapak Henry Irawan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS selaku Ketua Jurusan Teknik Pertambangan dan Geologi Universitas Sriwijaya, sekaligus dosen saya ketika saya kuliah di bangku S1 dan S2. Dan yang saya hormati Ibu Roro Yunita Bayuningsi STMT selaku Sekjur di Teknik Pertambangan dan Geologi Universitas Sriwijaya. Dan terima kasih juga kepada Ibu yang banyak saya repotkan ketika saya mengambil studi S2. Terus selanjutnya yang saya hormati juga Ibu Alif dan Pak Angga dan teman-teman semua rekan-rekan adik-adik dari berbagai universitas dan terkhusus di Universitas Sriwijaya yang saat ini mengadakan seminar strategi penambangan limestone ini. Dan tak lupa juga rekan-rekan dari Semen Batu Raja yang menyempatkan hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Saya izin share screen dari saya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah Bapak. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjut. Terkait dengan CV tadi sudah disampaikan kepada Ibu Alif terkait dengan perjalanan karir saya. Memang sebelumnya di 2009 saya sudah bergabung di beberapa perusahaan batubara dan mulai merintis karir di 2012 masuk ke penambangan di limestone batu kapur ini dari 2012. Dan beberapa pelatihan yang sudah saya ikuti sebagai kompetensi tentunya untuk menunjang aktivitas saya di Semen Batu Raja ini. Baik, saya lanjut bahwa mungkin sedikit sekilas kepada Bapak Ibu sekalian saya akan memberikan informasi terkait Semen Batu Raja itu sendiri. Bahwa Semen Batu Raja berdiri tahun 1974. Dengan seiring dengan kemajuan peningkatan produksi di tahun 1981 kita udah mulai di 500.000 ton terak per tahun sampai hingga tahun 1994 ada peningkatan di OPT 1 sampai di 2013 tepatnya di 28 Juni 2013 kita sudah mulai merambah ke IPO sehingga nama Semen Batu Raja melekat dengan TBK-nya. Dan hingga saat ini di September di 2017 kita sudah start untuk meningkatkan kapasitas produksi terpasang kita di 3.850 ton semen per tahun hingga saat ini target yang kita inginkan. Visi misi sendiri dari Semen Batu Raja adalah menjadi Green Cement Based Building Material Company terdepan Indonesia sehingga kami berharap Semen Batu Raja ini dapat memberikan pelayanan berbasis semen, tentu saja kebanggaan nasional, kebanggaan kita semua. Kami menjamin produk, menjamin kepuasan pelanggan, dan berkomitmen. Dan sebagai BUMN tentu saja kita punya core value akhlak yang digaungkan oleh Kementerian BUMN, bagaimana harus amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan sejarah singkat dari Semen Batu Raja, ada 3 pabrik di Semen Batu Raja, bahwa pabrik itu sendiri tepatnya di Batu Raja, di Palembang, dan di Lampung. Jadi untuk khusus di Batu Raja sendiri bahwa di Batu Raja inilah center semua dari hulu sampai hilir kegiatan
di Semen Baturaja. Kita mulai dari penambangan sampai packaging, ada semua di Baturaja. Sedangkan di Palembang dan di Lampung ini hanya proses setengah jadi yang dilakukan, proses packagingnya. Jadi clinker yang kita proses setengah jadi, itu dikirim kepada Palembang dan Lampung untuk dipasarkan selanjutnya. Dan ini adalah sektor utama, bahwa memang Semen Baturaja dengan kapasitasnya sendiri, maka dan tepatnya berada di Sumatera Selatan, ini menjadi area strategis sebagai market share di Semen Baturaja, bahwa kami mulai merambah ke Sumatera Selatan, tentunya di Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung. Dan ada beberapa target utama kami juga sampai keluar, yaitu Pontianak. Kita coba sempat mengirimkan beberapa semen kita juga, Semen Baturaja, sebagai penetrasi untuk market share kami ke depannya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sebagai informasi kepada adik-adik juga semua bahwa semen ini adalah sebagainya primadona dari industri khususnya ada di Indonesia. Jadi dilihat dari kondisi sekarang ini bahwa begitu banyak semen-semen yang bermunculan, baik itu secara lokal maupun dari swasta, dari luar yang masuk yang berdiri di Indonesia ini. Jadi sebenarnya terjadi peningkatan. Jadi dengan kapasitas nasional ini sudah cukup tinggi, 116,3 juta ton. Jadi ada oversupply di situ. Jadi sedangkan demand sendiri hanya 62 juta ton. Sehingga ini menjadi hal yang sangat menentukan untuk kita mengembangkan Semen Baturaja ini terhadap kompetitor atau pesaing di sekitar kita. Ini yang menjadi tantangan juga buat kita, sehingga Semen Baturaja harusnya memberikan kualitas dengan harga yang bisa terjangkau buat masyarakat, dan tentu saja menjadi produk andalan di Sumatera Selatan khususnya, dan Indonesia secara luas. Dan produk-produk dari Semen Baturaja sendiri ada tipe 1 OPC, sekarang tipe 2, malahan sekarang kita juga merambah ke tipe 5 dengan high sulfat. Ini diharapkan semen yang kita hasilkan ini mampu membangun bangunan yang berada di daerah-daerah khusus untuk lautnya yang kondisinya asin, pelabuhan, konstruksi bahan air atau terowongan yang memang ini kita khususkan untuk pembangunan tersebut. Selanjutnya ada PPC juga, PCC, Portland Composite Cement. Dan dengan kondisi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan adanya oversupply ini menjadi pemikiran buat Semen Baturaja untuk mengembangkan produk-produk turunan. Jadi ketika kita terlalu tergerus dengan market share yang ada dengan penjualan semen, harapannya Semen Baturaja bisa meningkatkan kualitasnya, meningkatkan penjualan juga untuk mendapatkan profit dari produk turunan. Jadi ada beberapa produk turunan yang saat ini memang kita kembangkan, sudah komersil ataupun dengan tahap pengembangan. Nah, dengan tahap sudah komersil ini, ada bata ringan yang sudah mulai kita komersilkan untuk produk-produk ini, namun ada beberapa tahap yang perlu dikembangkan lagi, baik itu mortar, beton poros maupun fiber semen board. Ini yang lagi Semen Baturaja usahakan, sehingga harapannya kemajuan terus tumbuh dengan adanya produk-produk turunan tersebut. Dan ini adalah hasil dari beberapa kerjasama kami, Semen Baturaja, khususnya di Sumatera Selatan dalam peningkatan pembangunan khususnya di Sumatera Selatan, yaitu kami juga berkontribusi untuk LRT, terus ada Musi 4, Musi 2, Jakabaring Sport Center, Musi 6, ini merupakan kontribusi yang juga Semen Baturaja untuk menunjang pembangunan di Sumatera Selatan. Ini ada beberapa struktur dari organisasi kami, Direktur Pak Jobi sebagai Direktur Utama, Direktur Produksi Pengembangan Pak Daponi, Pemasaran Pak Saifuddin, Pak Jamil sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Pak Amrullah sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, dan ada Komisaris Utama maupun Komisaris Independen yang mengawasi kinerja dari perusahaan Semen Baturaja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini struktur organisasi dari Direktur Utama, memiliki 4 direktur. Kebetulan dari divisi mining ini dibawahi oleh Direktur Produksi dan Pengembangan. Di sini ada divisi mining. Divisi mining ini membawahi
beberapa departemen, yaitu Departemen Mining Eksplorasi, Departemen Mining Plan and Operation, Departemen Safety dan Enviro, untuk secara keseluruhan dari pabrik dan lingkungan di Semen Batu Raja ini. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita masuk ke kegiatan alur proses dari penambangan itu sendiri. Mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa proses dari semen, terbentuknya semen ini dari tentu saja Semen Batu Raja di kuari, di penambangan kita di Batu Kapur ini dimulai dari melakukan kegiatan penambangan tentu saja di Batu Kapur, dan ada tambang clay juga yang kami miliki. Karena memang batu kapur menjadi komposisi utama, hampir dari 83 sampai 87% ini konsumsi utamanya dari batu kapur untuk menghasilkan semen. Jadi ada kuarinya, ada crushing, raw mill, kiln, semen mill sampai semen packer. Ini sampai ke packagingnya, pengantongan. Nah, menjadi tanggung jawab kami di Semen Batu Raja ini di divisi mining, bagaimana kami mengolah batu kapur, clay ini, dilakukan kegiatan penambangan sampai kepada produk crusher. Jadi di crushing dan selanjutnya masuk ke proses fabrikasi. Baik, ini adalah kegiatan yang dilakukan di kegiatan penambangan, land clearing, stripping, drilling dan blasting, dengan surface miner, dan ada dua metode yang digunakan, alat yang digunakan untuk melakukan pemberaian di divisi mining ini di tambang, penambangan, berupa blasting maupun surface miner. Nanti akan kita sampaikan lebih detail terkait kegiatan tersebut. Dan dilakukan pengangkutan, loading hauling sampai ke dumping ke crusher. Baik, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa di Semen Batu Raja ada proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh teman-teman, khususnya dari engineering, operation yang berkolaborasi, survei ini untuk melakukan proses kegiatan penambangan atau perencanaan, baik itu dari survei. Dari survei ini kita mengetahui nanti data topografi, data kolar atau data pemboran, terus ada kegiatan kualitas, geologinya kita untuk mengetahui kualitas dari batu kapur itu sendiri, dilakukan pit optimasi, perencanaan, scheduling, sampai sekuen penambangan. Baik, di sini yang perlu saya sampaikan bahwa memang ada sedikit perbedaan, bahwa perbedaan dari batu kapur yang saya akan sampaikan bahwa batu kapur yang digunakan secara aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tepatnya bahwa penambangan batu kapur ini ada dua sub yang masuk. Ada satu masuk ke dalam aturannya batu kapur sebagai batuan, dan yang kedua batu kapur sendiri sebagai mineral bukan logam dan batuan. Nah, untuk produk batu kapur yang masuk sebagai yang ada di Semen Batu Raja ini masuk ke dalam wilayah batu kapur yang bukan batuan dan logam. Jadi bukan mineral batuan dan logam, yang secara perizinan, secara jangka waktu pemberian izin usahanya jauh berbeda dengan batu kapur yang digunakan sebagai batuan. Nah, ini tentu saja kenapa ada perbedaan, bahwa perbedaan di batu kapur yang digunakan oleh semen, yang dia ambil adalah ekstraksi mineralisasinya yang diambil. Sehingga ada proses-proses yang dilakukan nanti teman-teman geologi maupun engineering ini melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkolaborasikan kualitas ini sesuai dengan permintaan dari pabrik tentu saja. Jadi sehingga akan ada perbedaan antara batu kapur tadi secara batuan. Kalau batuan dia langsung mengambil batuan, jadi batunya tanpa memperdulikan komposisi kualitas di dalamnya. Sedangkan kalau di semen, secara singkat saya sampaikan bahwa kalau di semen yang diambil adalah mineralisasi yang ada, baik itu CaCO3-nya, silika, alumina, mungkin ada faktor-faktor mineral ikutannya seperti mungkin ada besi juga di situ, Fe2O3 yang menjadi mineral-mineral yang ada di batu kapur itu sendiri. Sehingga dari hasil pemboran yang dilakukan, maka teman-teman geologi ini melakukan pemboran untuk mengetahui kualitas yang ada
bagaimana CaO, CaCO3-nya yang kita inginkan. Nah, sehingga dari pembuatan yang dilakukan oleh teman-teman geologi, maka dihasilkan data-data berupa data modeling yang diolah menggunakan software, ya, tentu saja software, sehingga didapatkan kualitas-kualitas yang diinginkan. Nah, ini adalah gambaran blok model yang teman-teman dari geologi dan engineering, orang geologinya melakukan pemodelan. Jadi model ini nanti disesuaikan dengan kualitas yang dibutuhkan oleh semen batu raja. Tentu saja CaO yang menjadi patokan itu adalah CaO di atas 45%. Ini menjadi patokan untuk dikomposisikan dari 40 sampai 45. Nanti dikomposisikan untuk disesuaikan juga dengan kualitas low grade. Nah, jadi teman-teman geologi ini memisahkan antara low grade, medium grade, dan high grade. Fungsinya apa? Nanti ketika dikolaborasi dalam bentuk sum produk, diinginkan hasil 79% untuk RCO3. Jadi RCO3 nanti adalah komposisi dari CaO dan dikombinasikan dengan MgO. Itu yang menghasilkan dari RCO3 yang diinginkan oleh pabrik. Nah, ini adalah metode untuk memodelkan cadangan-cadangan yang ada di area-area khususnya kegiatan eksplorasi yang dilakukan. Jadi kita melakukan interpretasi visual box-nya dengan 3 dimensi ini. Sehingga ini akan memudahkan teman-teman selanjutnya di engineering untuk melakukan perencanaan penambangan. Jadi konsepnya pertama kita lakukan pemboran, setelah pemboran dilakukan uji kualitas, didapatkan hasil kualitas, kita modeling untuk mendapatkan warna-warna. Jadi bisa dilihat adik-adik sekalian bahwa ada warna biru, hijau, kuning, merah. Ini adalah warna-warna yang memudahkan kita menentukan komposisi kualitas yang diinginkan. Jadi ketika target kita di 50 sampai 70 berarti warna merah nih. Ini akan memudahkan kita melakukan kegiatan perencanaannya lanjutan. Baik, dari hasil modeling ini apa yang dilakukan? Dari modeling ini maka teman-teman harusnya melakukan optimalisasi. Jadi dari data model ini nanti dimasukkan ke dalam software optimalisasi. Jadi di optimalisasi ini di Semen Batu Raja menggunakan 2 software, ada Survec dan satu lagi 3D Mind. Nah, di Survec itu sendiri nanti ada software yang namanya Whittle. Whittle ini akan membantu melakukan optimalisasi dari blok model yang dimasukkan. Jadi fungsinya apa? Fungsinya ketika kita masukkan dalam proses optimalisasi ini sangat menarik di optimalisasi karena akan banyak parameter yang ada di dalam optimalisasi. Maka kita harus tentukan biaya, nanti ada biaya cost operating cost-nya, biaya processing cost-nya, terus harga jual yang kita inginkan, nanti akan terbentuk model ataupun area jangka panjang atau long term. Jadi penambangan yang sifatnya jangka panjang nantinya ditentukan oleh parameter-parameter yang kita inginkan. Jadi parameter itu berapa biaya nanti, biaya penambangan, terus berapa biaya produksi yang harus kita keluarkan, nah terus juga berapa harga jual. Nah sampai menariknya kita akan menentukan berapa harga jual, apakah batu kapur yang kita inginkan ataupun produknya semen. Nanti semen yang akan kita jual ini berapa rupiah yang kita inginkan akan dimodeling oleh software ini dan memberikan informasi. Nah, outputnya adalah dalam bentuk blok penambangan yang akan diekstrak. Nanti selanjutnya diekstrak sebagai rencana penambangan. Nanti dari itu bisa masuk ke dalam scheduling dalam proses penambangan. Baik, mungkin saya lanjutkan dalam komposisi perencanaan juga. Ini mungkin adik-adik juga sudah dapatkan juga di bangku kuliah, bahwa saya mungkin sekedar mengingatkan kembali bahwa di bench di tambang ini ada geometrinya berupa crash, berupa terus sudut, slope atau overall slope yang kita gunakan untuk mendesain kestabilan lereng ketika kita melakukan penambangan. Dan faktor terpenting dalam pembuatan bench ini adalah data dari geotek. Jadi di awal ketika kita melakukan pemboran, saat di awal kita lakukan pemboran, selain dari kualitas yang kita inginkan, ada data geotek
maupun hidrologi yang kita butuhkan saat di awal kegiatan eksplorasi berlangsung. Data geotank ini fungsinya adalah untuk mengetahui nanti faktor kestabilan lereng yang akan kita gunakan. Jadi lereng-lereng yang akan digunakan ini akan di outputnya adalah bentuk desain yang ditampilkan nanti. Berapa sudut yang paling stabil, yang paling aman digunakan sampai titik penambangan terakhir kita lakukan. Nah, ini perlu sekali dari teman-teman geologi penambangan, ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya. Surveyor ini dalam konsep penambangan dari data geotek tadi untuk menghasilkan bench yang kita inginkan. Tentunya harapannya faktor geotek ini sangat kita tentukan untuk kenapa bench ini penting menurut kita sama-sama di sini, bahwa ketika salah kita menentukan berapa kestabilan lerengnya, ini akan berdampak kepada terjadinya longsor, kecelakaan gitu kan. Tapi kalau kita tepat dalam menentukan dari hasil data yang kita masukkan ini, ketepatannya adalah akan berdampak kepada maksimalnya nanti kita mendapatkan cadangan yang diharapkan. Nah, ini jadi cadangan yang diharapkan maksimal dan bench yang akan aman. Ini output yang paling utama yang kita harapkan dalam pendesainan di desain tambang ini, untuk khususnya di bench. Ini saya sampaikan tadi ada berupa boundary, ada grace, ada two, dan ini adalah elevasi ketinggian atau bidang ketinggian dari tanah ya, MDPL-nya. Nah, ini akan kita lakukan penurunan elevasi sesuai dengan target yang kita inginkan. Jadi dari elevasi 17, target kita ke berapa nih? Ke 60, nanti kita buatkan jalannya, ramnya seperti apa, terus bagaimana cara menurunkannya, bench-nya berapa. Nah, ini dari teman-teman nanti short term yang engineering yang akan menghasilkan produk ini ya, produk desain pit ini. Ini penting untuk memaksimalkan target baik itu bulanan yang dilakukan, mingguan atau bulanan yang menjadi target produksi kita. Baik, adik-adik sekalian, bahwa juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam metode penambangan juga hal yang terpenting juga ada jalan, lebar jalan ini juga menjadi faktor penting juga untuk satu keselamatan juga, dan yang terpenting adalah mengoptimalisasi kegiatan penambangan. Tentu saja ketika lebar jalan, terus kesesuaian antara jalan, selain safety, produktivitas dari alat ini juga tergantung dari jalan yang kita buat. Ada grade resisten ya, yang harus kita tentukan agar produktivitas dari produksi yang kita harapkan ini bisa sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, ini berupa grade resisten di 1827 juga, jalan pertambangan kemiringan grade tidak boleh lebih dari 12% karena memang nanti akan ada faktor dari safety-nya juga, faktor keselamatan yang perlu dipertimbangkan di sini. Ini yang menjadi tolak ukur kita dalam penyusunan pembuatan desain di jalan. Nah, ini adalah model desain jalan yang dibuat oleh teman-teman engineering juga, bagaimana konsepnya membuat jalan yang aman tentunya saja dan tidak menyulitkan di operasionalnya berlangsung. Baik, ini lebih detail juga disampaikan juga bahwa ada ada crash, ada phase angle, ada slope yang membantu nanti kita dalam proses kegiatan yang tentu saja intinya adalah penambangan ini bagaimana produktivitasnya tercapai, safety-nya juga bisa tercapai. Ini yang diharapkan dari good mining practice yang kita di Semen Batu Raja harapkan. Nah, ini juga ada kegiatan, jadi yang perlu juga saya sampaikan mungkin terlewat tadi bahwa selain kita membuat rencana penambangan baik itu short term maupun long term jangka panjangnya, maka faktor yang terpenting juga kita menyiapkan lahan disposal. Kenapa lahan ini disiapkan? Karena dari komposisi kualitas yang kita sampaikan di awal tadi, yang saya sampaikan bahwa ada kualitas-kualitas yang tentu saja tidak masuk dalam kategori yang diinginkan oleh pabrik. Jadi dari kualitas ini ya diharapkan bahwa material-material yang
terbuang, yang material-material yang tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan, maka ini akan kita tempatkan di disposal. Jadi disposal sehingga kegiatan penambangan kita menjadi tidak terganggu. Jadi karena ada beberapa nanti material yang menutupi target utama kita. Jadi ada lapisan-lapisan di batu kapur itu, di limestone itu ada beberapa lapisan yang ditutupi oleh material-material yang secara kualitas CaO-nya itu sangat rendah, sehingga perlu kita lakukan pengupasan dan pembuangan sehingga target utama kita sebagai batu kapur bisa kita ambil. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa ini adalah konsep perhitungan. Sebenarnya kontraktor, orang-orang yang bekerja di pertambangan khususnya gali muat ini sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan seperti ini. Tentu saja ini akan berpengaruh kepada cost efisiensi ya. Jadi akan berpengaruh kepada cost efisiensi, perhitungan alat, solar yang akan digunakan, kebutuhan alat, ini akan dihitung semua dari rencana penambangan tersebut. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin saya contohkan bahwa di dalam kalender ini ada 31 hari, total jam yang kita akan gunakan adalah 496 jam. Nah, dari alat yang ready saat ini, kesiapan alat bahwa mechanical availability, maka kesiapan alat yang bisa ready saat itu adalah 85%. Jadi 85% sehingga tersedia waktu sekitar 422 jam. Namun dengan adanya ditambang juga kita harus ada faktor-faktor delay produksi. Mungkin ketika kita tamping di crusher, nanti juga ada operator yang mungkin lagi istirahat, jam sholat, segala macam, ini kita kumpulkan, hitung sebagai waktu loss. Nah, waktu loss ini kita kurangkan sehingga mendapatkan jam kerja efektif. Nah, jadi jam kerja efektif ini sekitar 236 jam. Nah, ketika 236 jam ini akan dilihat sebagai efektif utilisasinya. Nah, ketika efektif utilisasi hanya 56%, ini berarti bahwa alat ini hanya separuh digunakan. Nah, ini yang menjadi PR juga buat khususnya orang operation yang akan mengoptimalkan alat ini. Karena apa? Harusnya alat ini bisa dimaksimalkan hingga 80%, 90%, tapi dengan adanya beberapa faktor ini efektifnya hanya di 56%. Nah, ini menjadi parameter juga sebagai penentu ya. Nah, jadi buat adik-adik mahasiswa sekalian juga bahwa perhitungan-perhitungan seperti ini memang menjadi dasar kita juga akan menghitung berapa jumlah kebutuhan alat, karena akan berpengaruh kepada perhitungan biaya solar nanti kan alat yang digunakan, karena alat-alat semua ya sifatnya ya investasi yang cukup mahal ya, alat-alat berat cukup mahal yang kita gunakan. Ini ya pemilihan yang tepat yang harus kita lakukan perhitungan. Nah, ini mungkin semua pada tahu ya, adik-adik sekalian, pelajarannya bahwa ada mechanical availability, ada use of availability, ada physical availability. Ini sebagai rumus-rumus nanti yang dapat dikomposisikan untuk mengetahui kemampuan dari alat atau produktivitas alat yang akan kita gunakan. Apakah kondisinya nanti adalah waktu hilang karena standby, banyak standby, mungkin karena faktor cuaca, hujan, atau memang kondisi alat itu sering breakdown. Ini akan dilihat semua dari perhitungan alat ini. Dan ini perhitungan-perhitungan yang bisa dilakukan. Dan untuk ketercapaian produksi, jadi ada nanti di semen batu raja ini ada penggunaan ekskavator dan dump truck di kapasitas 30 ton dengan dump truck juga dengan kapasitas 25-30 ton. Ini dikombinasikan dan kita hitung faktor produksinya, produktivitas berapa produktivitas dari ekskavator. Nah, ekskavator ini, produktivitas ekskavator inilah sebagai kunci untuk menentu nanti kebutuhan dari dump truck yang akan digunakan. Berapa kemampuan dari ekskavator, mungkin setara PC300 yang akan kita gunakan, sehingga kita akan tahu ukuran produksi target kita per jam atau per hari ini yang kita butuhkan produksinya. Jadi kuncinya lihat dari
kemampuan alat di ekskavatornya. Nanti dump truck akan menyesuaikan dengan kapasitas produksi ekskavator tersebut. Baik, adik-adik sekalian, ini di sini saya sampaikan bahwa proses ya dari land clearing, topsoil dan OB removal, drilling, blasting, stress miner, loading, hauling, waste dump, dan reklamasi. Nah, ini adalah alur proses dari yang kegiatan yang perlu kita lakukan, baik itu dari awal green file-nya seperti apa, terus kita lakukan pengupasan overburden, tadi kita lakukan kegiatan selanjutnya seperti blasting, kegiatan stress miner, loading, hauling, sampai kita melakukan material ini kita lakukan pembuangan di disposal sampai kegiatan reklamasi yang wajib kita lakukan sebagai pemulihan kembali area yang sudah kita ganggu. Nah, ini adalah sekuen yang di awal saya sampaikan. Ada sekuen penambangan. Ini adalah rencana penambangan untuk mencapai target long term. Mungkin bisa dilihat bahwa di sini ada boundary final fit yang disampaikan bahwa di situ ada pit limit life of mine long tadi. Nah, itu target kita. Target kita secara keseluruhan dari output software yang kita optimalisasi tadi, itu outputnya dikeluarkan dalam bentuk bondari nanti. Nah, dari bondari inilah target kerja kita. Kita nggak boleh keluar dari target kerja ini. Dari target kerja ini kita bagi breakdown ini. Jadi long term ini kita bagi berapa tahun kebutuhan produksi. Jadi target produksi selama setahun, selama berapa tahun target kebutuhan produksi, nanti kita breakdown per tahun, breakdown per 3 tahun, berdasarkan dari rencana kerja ini. Jadi ada short term-nya, ada long term-nya yang akan dilakukan oleh teman-teman engineering. Jadi teman-teman engineering melakukan input data ya, tadi data awal, data geotek, data modeling, data itu yang digunakan oleh teman-teman engineering untuk memudahkan mereka merencanakan rencana penambangan. Jadi ke arah mana sampai kebutuhan-kebutuhan yang perlu disampaikan di sini. Baik, ini direksinya deep direction, bottom pit, ini rencana penambangan ya dari low wall, high wall, ini penentuan dari awal tadi mungkin sedikit kalau low wall dan high wall ini diketahui berdasarkan data geotek tadi. Jenjangnya ngapa ini yang landai, karena ini bidang yang lemah, maka bench-nya harus kita landaikan. Kenapa height ini yang cukup bench-nya agak sedikit berdiri gitu kan? Secara geotek ini daerah-daerah yang aman ya, yang aman. Kalau ini kan kalau secara lapisan ya, kalau geologi ya, secara lapisan dia ketika kita membuat bench-nya tegak, dia akan sliding nih, sliding. Jadi ada deep direction yang membuat longsor. Jadi perlu kita faktor keamanan untuk melandaikan desain penambangan. Baik, ini ke main operation. Nah, jadi di penambangan batu kapur, secara gambaran bahwa ada kegiatan land clearing tadi disampaikan, drilling, stress miner, loading dan hauling sampai ke dumping crusher, ini yang kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan. Jadi adik-adik semua ya, penamaan batu kapur, limestone, gamping ini sebenarnya sama ya, sama semua. Tapi kalau secara aturan sekarang menurut aturan IUP yang kami miliki bahwa sekarang namanya gamping malahan. Dari batu kapur ubah ke gamping. Tapi intinya yang saya sampaikan di awal bahwa di semen Batu Raja komposisinya masuk kepada mineral bukan logam dan batuan itu adalah yang diambil adalah komposisi mineralnya. Beda dengan batu gamping yang berada di batuan ya, karena batuan itu diambil batuannya saja. Baik, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dari awal tadi. Tadi kita sudah bahas di awal seperti apa konsep kegiatannya. Sekarang adalah kegiatan land clearing. Land clearing disupport oleh alat bulldozer, eskavator. Ini melakukan kombinasi yang menurut kami cukup efektif digunakan adalah kegiatan clearing menggunakan dozer, dan kita lakukan stripping overburden. Jadi kita pengupasan tanah-tanah
penutup, ada topsoil. Nanti di awal topsoil ini adalah tanah-tanah yang subur, yang nanti kita gunakan kembali untuk mediasi penumbuhan tanah ya, penumbuhan tanaman kembali ketika kegiatan reklamasi kita lakukan. Maka topsoil ini nanti kita tempatkan ke tempat area khusus, beberapa lapis metering tanah yang sesuai dengan zona pengakaran tentu saja, yang nanti kita simpan, dan ketika kegiatan tambang selesai untuk kegiatan reklamasi, revegetasi, reklamasi, ini kita gunakan kembali tanah penutup tersebut. Dan overburden yang sifatnya kualitas material yang tidak diinginkan oleh pabrik tadi secara kualitas, ini kita tempatkan di disposal. Setelah kegiatan itu ada pembuatan jalan, tentu saja ada jalan-jalan yang kita gunakan nanti untuk kegiatan operasional. Ini ada grader ya, grader untuk perapian jalan, terus biar jalan itu tidak terjadi ondulasi, rapikan menggunakan grader, doser juga bisa menggunakan ripping juga, water tank ini untuk penyiraman ya, debu-debu yang ada di kegiatan aktivitas penambangan ini kita gunakan penyiraman, dan kompaktor ini sifatnya untuk memadatkan. Jadi kompaktor yang di bawah ini alat kompaktor ini, kalau apa ya, sering saya dengar dulu namanya stonewall. Compacting ini dia untuk memadatkan ya. Kalau di jalan-jalan aspal kan sering lihat lah kita semua. Nah, ini untuk memadatkan sehingga jalannya lebih, tujuannya adalah tetap ke masalah produktivitas ya. Jadi produktivitas alat bagus, terus pekerjaan alat khususnya dan nanti ketika lalu lalang tidak banyak kerusakan. Jadi MA-nya tetap terjaga di minimal 85% seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Ini penting, makanya kadang base ilmu yang kita dapatkan dari kampus ini yang kita akan gunakan, kita aplikasikan ketika berada di lapangan ya, berada di dunia kerja langsung. Baik, kita lanjut ke kegiatan blasting. Nanti di drilling blasting. Ini drilling blasting adalah kegiatan untuk pemberaian dari batu kapur yang kita inginkan. Jadi di Semen Batu Raja bekerjasama dengan PT Dahana sebagai main kontraktor untuk kegiatan drilling blasting di Semen Batu Raja. Nah, ini adalah area penambangan di IUP kita, IUP Semen Batu Raja. IUP Semen Batu Raja ini memang ada komplikatif ya, kompleks dengan penduduk yang cukup padat, karena memang Semen Batu Raja ini adalah tambang kota yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi ini menjadi faktor tantangan lah buat teman-teman engineering, operation, maupun teman-teman di penambangan, bagaimana mereka melakukan kegiatan penambangan yang tetap ramah terhadap lingkungan, namun secara produktivitasnya masih bisa kita optimalkan. Jadi ada kegiatan selain kegiatan blasting, maka kita hadirkan adalah alat mekanis berupa surface miner. Jadi surface miner ini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan area-area yang tidak mampu kita lakukan kegiatan peledakan. Tidak mampu dalam tanda kutip bahwa kegiatan peledakan ini yang kita khawatirkan timbul efek negatif. Karena memang kegiatan peledakan ini adalah kegiatan yang menimbulkan efek negatifnya berupa getaran, suara, yang lebih menakutkan lagi adalah flying rock. Nah, jadi ini adalah konsep yang digunakan teman-teman engineering untuk membatasi area-area yang masih optimal dilakukan dengan kegiatan peledakan. Selebihnya kita gunakan surface miner tadi. Nah, ini ada beberapa rumah area penduduk yang kami gunakan surface miner, sehingga kegiatan dengan menggunakan surface miner, dampak negatif terhadap peledakan ini dapat diminimalisir. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman engineering operation juga. Jadi ini flowchart ya, flowchart istilahnya untuk kegiatan, bagaimana kegiatan peledakan itu dilakukan. Nah, ini alat-alat bahan-bahan peledak ya. Mungkin saya sharing juga kepada adik-adik sekalian. Ini ada book emulsion, jadi emulsion yang digunakan sebagai
komposisi bahan peledak. Ini dari ANFO juga yang sifatnya lebih emosi ya, dicairkan dengan density yang tentu saja lebih tinggi dari density ya yang lebih rendah ya, lebih rendah dari ANFO itu sendiri. Emosi, terus ada ANFO sendiri, ANFO yang familiar kita gunakan. Nah, kenapa di semen batu raja menggunakan emosi? Salah satunya juga membantu karena memang di batu kapur ini porositasnya cukup tinggi, jadi kadar airnya cukup tinggi, sehingga penggunaan ANFO yang terlalu lama kita gunakan pada area-area yang sifatnya basah, maka energi dari ANFO yang dihasilkan itu akan berkurang. Nah, sehingga kurang efektif pada area-area yang sifatnya basah, lembab, maka dan rumit kita gunakan ya, kita menggunakan kantong plastik untuk menggunakan ANFO itu sendiri, maka memang lebih efektif penggunaan emosi dilakukan pada area-area yang sifatnya lembab dan basah. Selanjutnya ada nonel detonator, non elektrik. Ya, ini yang digunakan juga oleh teman-teman Dahana dalam proses perangkaian, menginisiasi ya, detonator fungsinya untuk menginisiasi timbulnya percikan dan ledakan, timbulnya ledakan. Menggunakan detonator di semen batu raja menggunakan detonator non elektrik, dan juga sebenarnya ada detonator listrik juga. Detonator listrik ini hanya sebagai kontak awal karena di nonelnya agak cukup rumit untuk menyambung ke blasting mesinnya. Jadi lebih efektif, lebih cepat kita menggunakan detonator listrik. Nanti dari detonator listrik kita sambung lagi kepada nonel sehingga terjadi rangkaian untuk kegiatan peledakan. Nah, ini ada booster. Booster mungkin adik-adik tahu juga, booster ini sebagai penguat ya, menguat untuk peledakan. Jadi dengan bahan peledak high explosive ini untuk kita masukkan ke dalam lubang juga untuk menambah daya kekuatan peledakan, karena ketika nanti ada rangkaian lubang bor, nanti lubang bor ini ketika dengan jarak tertentu energi yang dihasilkan berkurang, maka diperlukan pemicu kembali, maka dimasukkan booster. Ini ada Catterick emulsion, ini sering dibilang ya dinamit yang digunakan juga dari Dahana untuk sebagai bagian untuk proses kegiatan peledakan. Nah, di sini adalah proses dari kegiatan peledakan itu sendiri ya. Dari mulai kita prepare area peledakan, ini kita pastikan area-area tersebut siap untuk dilakukan kegiatan peledakan. Maka kita tentukan area lubang bor yang akan kita lakukan pemboran, berapa bulden, berapa spacing yang kita butuhkan. Nah, konsep dari peledakan ini nanti adalah keberhasilan dari peledakan adalah fragmentasi yang dihasilkan. Fragmentasi yang dihasilkan tentu saja ini akan berpengaruh juga kepada powder factor ya. Jadi powder factor ini adalah bahan peledak, jumlah bahan peledak yang digunakan berbanding terhadap material yang dihasilkan. Ini jadi dalam konsep peledakan itu yang faktor yang kita hitung adalah powder faktornya. Untuk apa? Untuk mengetahui skala berapa bahan peledak, kebutuhan bahan peledak yang kita gunakan, itu tentu saja baliknya ke arah cost ya, cost biaya penambangan, dan berbanding dengan berapa volume yang dihasilkan dari burden, spacing sama tinggi jenjang DSH itu kita kalikan mendapatkan volume, itulah perbandingan powder factor. Semakin kecil powder factor itu semakin bagus ya, maksudnya semakin murah dalam biaya peledakan. Namun ini harus ditinjau kembali kepada hasil fragmentasi, bahwa keberhasilan dari peledakan adalah fragmentasinya. Jadi fragmentasi yang sesuai ukuran yang dibutuhkan. Ini adalah keberhasilan dari kegiatan peledakan ini. Jadi dari tadi kita hitung juga burden spasinya, lakukan pemboran, terus kita masukkan emulsi tadi, bahan peledaknya, terus kita lakukan rangkaian peledakan, dan siap peledakan. Dan kita evaluasi kembali berupa report, laporan. Laporan ini kita lakukan evaluasi untuk menentukan
untuk menentukan keberhasilan tadi, kita evaluasi agar peledakan-peledakan selanjutnya setelah dilakukan evaluasi ini akan menjadi lebih baik. Bu Alif, nanti minta tolong ya di reminder waktunya ya, kalau saya. Ya, ini mungkin waktunya juga terbatas, Pak. Waktu yang tersisa 5 menit lagi bisa saya berikan. Baik. Melanjutkan pemaparan. Baik, silakan Pak. Baik. Mungkin saya lanjut ya. Ini space miner, sedikit space miner pengetahuan kita, karena ini agak sedikit langka karena memang setahu saya di Sumatera Selatan khususnya mungkin di tempat kita hanya di Semen Baturaja menggunakan alat ini. Alat ini adalah alat mekanis yang digunakan, dia menggunakan drum cutting sebagai ini cutting tools ya, cutting tools yang digunakan untuk melakukan pemberaian. Jadi pemberaian seperti ini. Nanti sebenarnya ada video juga yang saya sharing ke panitia mekanisme. Dan di Semen Baturaja menggunakan SM 2200 dengan produktivitas 250 ton per jam. Baik, mungkin karena terbatasan waktu juga, mungkin quote dari saya pagi ini bahwa di dalam suatu tim di penambangan khususnya di divisi mining bahwa kita tidak ada pribadi yang hebat karena kita tidak ada yang menonjolkan masalah ilmu kita masing-masing, pribadi kita, tapi yang kita unggulkan bahwa pekerjaan tim ini jauh lebih baik untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, Bu Alif, silakan. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah dilakukan, Pak. Cukup menarik dan sangat penting bagi kami untuk atas ilmu yang Bapak berikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung ke kolom chat yang ada di Zoom. Nah, baik, ini pertanyaan sudah ada datang dari Viko, Muhammad Viko dari Bangka. Halo Viko. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya, bagaimana recovery penambangan di PT Semen Baturaja dibandingkan dengan model yang ada? Apakah ada faktor dilusi saat implementasinya? Mungkin pertanyaannya begitu, Pak. Silakan langsung dijawab saja, Pak. Ya, baik. Kalau faktor dilusi sebenarnya nanti akan ada kehilangan material itu ketika penumpukan di storage ya. Di storage nanti kan dari proses peledakan. Nanti kalau peledakan ini sifatnya akan ada bongkahan ya. Mungkin dilusinya tetap saja pasti akan ada dilusi, khususnya di penggunaan space miner ya. Nanti ada penggilingan karena digiling, diberai, jadi debu segala macam. Tapi yang memang agak signifikan ketika kita proses selanjutnya di pabrikasi, nanti ada storage yang kita tumpukan, pasti akan ada dilusi di situ. Itu saja. Jadi ada faktor kalau di Semen Baturaja ini sekitar komposisi 1,3 dikali dengan kebutuhan semen ya. Jadi kalau semennya butuh 1 juta, kebutuhan kapurnya adalah 1,3 juta berarti. Itu jadi 1,3 dikali 1 juta. Jadi ada loss factor dilusi ya. Apalagi nanti ke proses pemanasan nanti di pabriknya kan akan ada pembakaran di situ. Ada O2-nya yang menguap, ada juga CO2-nya juga karena proses pembakaran nanti akan ada dilusi pengurangan dari situ. Jadi kebutuhan semen ketika kebutuhan semen 1 juta biasanya kebutuhan kapurnya sekitar 1.300.000 pengali 1,3. Mungkin itu Bu Alif ya. Ya, baik. Pertanyaannya saya rasa sudah terjawab dengan jelas oleh Pak Henry. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Masahiro Galang Susanto nih dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Ada 2 pertanyaan yang akan diberikan kepada Pak Henry untuk dijawab. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana PT Semen Baturaja mengatasi oversupply dari kapasitas nasional terhadap permintaan nasional. Kemudian yang kedua, pertanyaannya di PT Semen Baturaja itu kegiatan blasting tidak menggunakan detonator elektrik atau seperti apa, Pak? Mohon dijawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, mungkin kalau nggak bisa mungkin jadi PR ya buat saya. Tapi yang pertama masalah oversupply, sebenarnya oversupply ini ya sulit ya, karena masalah oversupply ini adalah kembali ke masalah regulasi sebenarnya, kebijakan juga, kebijakan dari pemerintah yang sebenarnya kita juga secara asosiasi menyampaikan keberatan kita, maksudnya keberatan dari industri-industri lokal yang masih tetap mungkin ya secara pemerintah masih mengizinkan perusahaan-perusahaan asing dari Cina segala macam yang melakukan pembangunan sehingga terjadi oversupply. Nah, ini masalah regulasi juga sebenarnya. Tapi dari kita secara pribadi, secara perusahaan terkait dengan masalah oversupply ini adalah suatu tantangan bagaimana Semen Batu Raja melakukan peningkatan market share yang ada di sini. Mungkin ada program-program nanti seperti mungkin kita bisa langsung ekspor masalah klinker gitu kan, langsung produk kita jual ekspor keluar. Tapi kalau secara lokal mau tidak mau secara market share-nya harus kita tingkatkan. Mungkin secara kualitas kita unggulkan gitu kan, masalah kualitas kita harus unggulkan dan masalah biaya harus kita turunkan. Maka secara HPP, harga pokok produksi ini ya sebagai penentu nanti sebagai penentu bagaimana biaya penambangan ini benar-benar ekonomis, sehingga ketika dari hulu sampai ke pabrikasi kita menggunakan biaya-biaya yang ekonomis, tentu saja outputnya secara harga kita bisa bersaing di situ, kita bisa menjual dengan harga yang lebih ekonomis secara penetrasi untuk peningkatan market share tentu saja. Namun yang saya sampaikan juga di awal, selain itu juga memang perusahaan harus segera melakukan inovasi ya. Karena dari jangka panjang dilihat dari oversupply sangat signifikan ya. Dari kapasitas pasang 100 jutaan ton, sedangkan kebutuhan hanya 60 juta ya. Jadi 40 juta ini mau kemana ini? Maka dengan kapasitas ini maka yang dilakukan dari Semen Batu Raja harapannya juga melakukan inovasi berupa produk-produk turunan gitu ya, yang kita gunakan berbasis semen juga. Jadi dari semen kita gunakan sebagai seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bata ringan, terus papan berupa semen gitu kan, mortar segala macam yang kita gunakan tetap berbasis semen sesuai dengan visi dari Semen Batu Raja. Itu untuk masalah oversupply ya. Terus masalah yang kedua terkait dengan elektrik, tadi juga saya sudah sampaikan sebenarnya elektrik tetap kita gunakan, walaupun di awal sebenarnya Semen Batu Raja dulu menggunakan detonator listrik. Di awal kita menggunakan detonator listrik, tapi berjalan dengan kemajuan teknologi, dengan evaluasi yang detonator non elektrik, tapi tetap listrik tetap kita gunakan ya, listrik tetap digunakan sebagai pemicu awal saja untuk proses inisiasinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Halo Pak Henry. Ya, siap. Silakan Bu Alif. Suara saya terdengar ya Pak ya? Mohon maaf jelas, tadi ada kesalahan teknis. Pertanyaan kedua terkait dengan detonator tadi, bisa Bapak jelaskan kembali? Baik, detonator listrik sebenarnya di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa detonator listrik tetap kita gunakan cuma sebagai inisiasi awal saja. Nanti detonator listrik, nanti koneksinya ke plastik mesin ya. Plastik mesin kita gabungkan ke elektronator listrik. Nanti dari detonator listrik nanti tetap kita rangkaikan menggunakan nonel. Tetap gitu. Mungkin itu Bu Alif ya. Baik, terima kasih Pak Henry atas jawabannya, sudah sangat jelas terjawab ya. Mas Masahiro. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga datang dari Abel.
dari SMK 2 Garut. Izin bertanya Pak, apakah di semen batu, oh ini sepertinya salah alamat ya. Salah alamat ini dek, semen batu raja, bukan semen batu bara ya. Oke, di semen batu raja ada melakukan blending mineral dari high ya, grade dan low grade. Apakah ada dilakukan blending? Yang kedua, apakah di semen batu raja sudah membuka kembali praktek kerja khusus untuk siswa SMK? Baik, itu pertanyaan yang realistis banget ya dari Mas Abel. Silakan Pak Henry menjawab. Baik, terima kasih untuk blending. Tentu saja saya sudah sampaikan juga tadi di materi kita bahwa kebutuhan target kita memang target di RCO 379. Jadi komposisi high grade wajib kita blending dengan low grade untuk mendapatkan nilai itu. Selain juga untuk mengoptimalkan sebagai konservasi kita untuk mengoptimalkan cadangan, tentu saja low grade ini tetap kita blending ya dengan material high grade. Terus yang kedua tadi masalah praktek, memang terkait dengan kondisi COVID-19 ini, memang di semen batu raja membuatkan pembatasan ya, karena memang kondisi COVID ini membuat aktivitas kita jadi banyak terkendala, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Ya terus terang ya Pak Abel ya, terus terang saya pun juga baru selesai isolasi, saya terkonfirm COVID juga kemarin 19. Alhamdulillah sudah pulih sehat, dan harapan saya juga teman-teman tetap prokes kesehatan dengan ketat ya. Yang dikhawatirkan saat ini memang ketika ada mahasiswa yang studi belajar, harapan saya sih sebenarnya tetap dibuka untuk membantu teman-teman khususnya SMK ataupun mahasiswa yang kesulitan, khususnya di tambang juga ya, kesulitan kita untuk mencari area kerja praktek. Tapi memang untuk sementara di semen batu raja secara regulasi masih membatasi kegiatan itu. Nanti insya Allah ke depan mudah-mudahan COVID ini selesai, kita bisa join kembali untuk bergabung di PT Semen untuk sama-sama kita belajar ya bersama di sini. Mungkin itu dari saya, Bu Alif ya. Baik, ya. Jadi peluang kerja praktek tetap terbuka ya. Sementara ini mungkin bisa terbatas Zoom dulu ya, atau seperti apa ya Ibu Alif ya. Iya, baik. Oke, baik. Yang mengingat pandemi masih terus berlangsung di negara kita ini ya Bapak ya. Oke. Betul. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ahya Imanul Ramdan dari Teknik Pertambangan Unsri. Ya, di sini ingin bertanya Pak, bagaimana cara semen batu raja mengatasi masalah penyaliran tambang, mengingat limestone itu mudah tergerus oleh air. Nah, mungkin begitu pertanyaannya Pak, silahkan dijawab saja langsung. Ya, kalau untuk penyaliran sebenarnya juga faktor yang kita prioritaskan juga ya, karena memang batu kapur seperti yang saya sampaikan bahwa memiliki tingkat porositas yang cukup tinggi sebenarnya. Jadi ada beberapa rongga air yang memang bisa melewati dari airnya. Jadi memang di faktor awal ketika kita melakukan kegiatan pemboran, maka data-data yang harus kita cukupi adalah data hidrologi maupun data geotek. Nah, data hidrologi ini juga membantu kita untuk mengetahui komposisi air, juga penyaliran untuk membantu kita untuk melakukan desain penyaliran. Nah, di semen batu raja ini nanti air-air yang masuk ke dalam tambang, zona tambang kita ini kita konsentrasikan di suatu tempat ya, kita sebut SAM tambang, itu kita konsentrasikan tempat di situ. Dan alhamdulillah untuk saat ini teman-teman engineering bisa mengatasi ya masalah penyaliran dengan bantuan tadi data-data pendukung di awal. Mungkin itu Bu Alif. Terima kasih. Baik, jawabannya sudah cukup jelas ya terkait dengan penyaliran di daerah limestone. Mungkin kita terbatas oleh waktu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan membacakan 2 lagi mungkin pertanyaan yang bisa saya ajukan ke narasumber kita pada hari ini. Ini ada yang datang dari Mikael.
masih dari Universitas Sriwijaya, sepertinya mahasiswa Unsri ini pada penasaran gitu ya. Ya. Ya, jadi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, apa upaya yang dilakukan Semen Baturaja terhadap sumber daya marginal yang mungkin nilai grade-nya dekat dengan cut-off grade dari CAO-nya yang diterapkan di PTSB, PT Semen Baturaja, yang memungkinkan dapat menguntungkan jika suatu hari harga komoditasnya naik. Baik, terima kasih. Mungkin yang perlu ditekankan di sini bahwa harga yang di Semen Baturaja ini yang menjadi primadona sebenarnya produk outputnya semennya ya. Kalau dibanding dengan batu kapur, saat ini memang batu kapur kalau dilihat dari harganya cukup murah ya di pasaran, tapi mungkin dengan kondisi high grade, dengan kebutuhan nanti ke depan bahwa produk-produk, cuman setahu saya juga tidak cukup banyak ya. Memang ada beberapa produk kosmetik, terus pakan ternak, terus untuk produksi pupuk itu menggunakan juga bahan batu kapur gamping, tapi secara komposisi tidak cukup banyak. Tapi ini menjadi juga inovasi kami ke depan, sebenarnya juga akan menjual raw material, nanti langsung produk batu kapur yang kita jualkan langsung. Nanti memang akan ada pemisahan. Tapi untuk sementara ini material batu kapur ini kita blending, tetap kita blending sesuai dengan kebutuhan pabrikasi, sesuai kebutuhan semen tadi. Jadi high grade kita komposisikan dengan low grade. Tapi nanti kalau tidak menutup kemungkinan ke depan dengan material-material yang komposisi high grade tadi, dengan adanya prospek penjualan raw material langsung, kita bisa pasarkan ya langsung ke pabrik kosmetik, ke pupuk, ke pangan ini, dan saya juga baru tahu bahwa rupanya batu gamping ini banyak sekali peminatnya di tempat kayak setahu saya di pabrik kertas juga membutuhkan itu kan, untuk pabrikasinya juga dibutuhkan. Jadi mungkin ke depan menjadi inovasi kami juga untuk menggunakan produk-produk high grade ini. Mungkin itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin satu lagi nih pertanyaan yang terkait dengan reklamasi, kegiatan reklamasi dari Abdul Hafiz dari Bandung. Halo Abdul Hafiz, pertanyaannya yang pertama, bentuk kegiatan reklamasi yang dilakukan atau rencana kegiatan pasca tambang di lokasi tambang semen Baturaja yang di Baturaja ketika IUP-nya berada di tengah kota. Oh, IUP-nya ini tidak di tengah kota Bapak Ibu sekalian, adik Hafiz ya. Jadi kegiatan mungkin saya ubah pertanyaannya, bagaimana bentuk kegiatan reklamasi pasca tambang oleh dari Semen Baturaja sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Bapak rekomendasi kegiatan pasca tambang apa yang cocok untuk penambangan limestone ini? Baik, silakan dijawab Pak. Baik, tentu saja terkait dengan reklamasi ini tentu saja kita harus menginduk kepada regulasi ya, regulasi bahwa keberhasilan reklamasi adalah sesuai dengan kebutuhan stakeholder, sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini untuk apa nih akhirnya? Makanya dalam proses itu perlu disampaikan di awal bahwa bisa saja nanti beberapa area reklamasi itu bisa menjadi objek wisata, bisa sebagai danau buatan, atau untuk penampungan air yang memang digunakan sebagai air bersih, pengolahan air bersih, atau memang bisa dilakukan proses penanaman langsung. Ini kembali lagi sesuai peruntukannya. Jadi konsep reklamasi adalah memulihkan itu sesuai peruntukannya. Peruntukannya di sini sesuai dengan kebijakan dari pemangku kepentingan ya, stakeholder. Inginnya apa ini? Nah, itu. Jadi kalau dilihat konsepnya nanti ya berdasarkan aturan itu yang akan kita lihat. Nanti secara reklamasi maupun pasca tambang. Tentu saja di pasca tambang ini peruntukannya untuk apa? Nah, nanti kalau untuk semen memang banyak saya lihat memang ada dibangun seperti waduk-waduk untuk penggunaan air bersih, pengolahan air bersih itu juga bisa digunakan. Terus untuk tambak ikan juga bisa digunakan. Sebenarnya metode-metode itu yang dilakukan. Atau juga di area sampingnya sebagai objek wisata, buat hotel, itu nanti bisa berkolaborasi dengan dinas setempat. Jadi mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Henry atas jawabannya cukup jelas, cukup lengkap
dan sangat menarik jawaban dari beliau. Ya, sesi tanya jawab sudah berakhir, maka Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita dapat materi ilmu dari Pak Henry terkait dengan strategi penambangan batu kapur. Kalau bisa saya mengurutkan kembali apa yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan mengenai strategi penambangan limestone di PT Semen Batu Raja. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada dari data drill hole, yang mana data ini akan digunakan untuk memisahkan kadar CaO kategori yang low grade dan high grade sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua, optimalisasi pit terkait dengan cost efisiensi sehingga biaya-biaya seperti operasional cost, kemudian biaya processing itu dapat memaksimalkan target produksi. Kemudian yang ketiga ada desain tambang terkait dengan geometri jenjang, geometri jalan, kemudian terkait dengan penyiapan lahan disposal itu juga perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan strategi tersebut. Kemudian yang terakhir tadi ada menyinggung mengenai peledakan yang mana dalam melakukan kegiatan peledakan, PT Semen Batu Raja membatasi kegiatan peledakan di area-area yang berbatasan langsung dengan masyarakat. Dan tentunya di dalam proses peledakan juga ada kontrol proses untuk sesuai dengan target produksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pemaparan beliau. Mudah-mudahan materi yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua pada hari ini. Dan kita sebagai insan tambang juga dapat memberikan yang terbaik kepada negara tercinta kita, tercinta kita. Baik, saya Alif Tiani Paramita Gobel, mengundurkan diri dari sesi diskusi ini. Terima kasih semuanya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara ke MC kita. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Alif yang telah memandu jalannya seminar tadi, dan juga Bapak Henry karena telah berbagi ilmunya. Kami sangat berharap ilmu yang telah dibagikan akan sangat berguna nantinya bagi teman-teman semua. Baik, setelah acara seminar ini, seperti yang sudah saya janjikan di awal, bahwa untuk selanjutnya kita akan ada akan dilakukan 2 kali kuis. Nah, kuis yang pertama sudah selesai tadi di awal sebelum seminar, dan sekarang kita akan melakukan kuis yang kedua. Jadi teman-teman yang belum berhasil di kuis yang pertama, boleh banget join lagi di kuis yang kedua ini, karena kuis yang kedua ini akan mengambil 3 orang pemenang. Jadi jangan sampai tidak ikut kuis yang kedua ini. Nah, untuk sistemnya tetap sama seperti kuis yang pertama, jadi saya akan membacakan ulang untuk instruksinya, kemudian waktu 3 menit akan kita mulai. Baik, untuk instruksinya sudah tampil kembali di layar teman-teman semua. Saya bacakan ulang. Untuk yang pertama, silakan teman-teman semua masuk ke kahoot.it, kemudian masukkan kode soal. Kode soal untuk kuis yang kedua ini itu adalah 4630179. Saya ulangi, 4630179. Oke, setelah masukkan kode soal, silakan teman-teman masukkan nama teman-teman dan akan langsung bisa mengikuti kuis nantinya. Baik, waktu 3 menit kita mulai. Baik, di sini sudah tampil kembali, sudah ada 29 orang yang berhasil login, yang sudah berhasil masuk ke laman Kahoot dengan game PIN-nya adalah 4630179. Baik, sudah 40 orang. Masih kita tunggu 49. Baik. Baik, sudah mulai 52, 54. Oke. Sekali lagi saya ingatkan untuk game PIN-nya pada kuis yang kedua itu ada 4630179. Dan jangan sampai nggak ikut kuis yang kedua, karena untuk kuis yang kedua akan kita ambil 3 orang pemenang. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan untuk memenangkan kuis yang kedua ini. Oke, sudah 93 orang. Oke, dan masih bertambah terus. Baik, masih kami tunggu. Sekali lagi game PIN-nya di 4630179. Oke. Sudah tembus 100 orang. Wow.
luar biasa sekali antusiasmenya, antusias para partisipan untuk acara pagi ini. Oke, sudah 110 orang. 111, oke, masih bertambah nih. Oke, masih kami tunggu. Di game pin yang 4630179. Jadi jangan sampai nggak ikut, karena sekali lagi saya sebutkan bahwa untuk yang kuis yang kedua akan kita ambil 3 orang pemenang. Kalau kuis yang pertama tadi cuma 1 orang, kuis yang kedua ini kita akan ambil 3 orang pemenang. Jadi jangan sampai nggak ikut. Oke, udah tembus 121 orang untuk pesertanya. Oke, panitia gimana? Mau kita tunggu atau masih kita udah bisa lanjut? Oke, panitia. Oke, masih tambah ya. Baik, masih kita tunggu 125, 126. Oke, sebentar lagi. Oke, panitia silakan mulai. Oke, kita masuk ke kuis yang kedua. Oke, untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan adalah metode penambangan batu kapur adalah ada strip mine, open pit, ada alluvial mine, dan ada quarry. Oke, boleh dijawab? Silakan dijawab untuk soal yang nomor 1. Baik, jawabannya adalah quarry dan ada 46 orang di sini yang benar. Oke, selamat kepada saudara Badan Rajab ini yang udah memenangkan untuk soal nomor 1, tapi baru nomor 1, masih ada 9 soal lagi. Oke, untuk soal nomor 2. Surveying Field Optimization Mine Design and Mine Scheduling merupakan bagian dari perencanaan tambang. Oke, ada true or false. Boleh langsung dijawab true or false. Oke, yang benar true ya. Ada 104 orang yang benar. Dan masih saudara Badan Rajab ini yang menempati urutan pertama. Yang lain jangan ada yang kalah. Oke, next soal ke-3. Yang bukan merupakan proses penambangan batu kapur di SMBR adalah. Oke, langsung dijawab. Ada linkering, ada crushing, drilling, blasting, dan strip over burden. Oke, ada 50 orang yang beruntuk soal nomor 2. Oke, kita lihat nih siapa yang peringkat pertamanya untuk soal ini. Waduh, langsung berganti. Sekarang yang itu adalah Winda Panggabean. Oke, sangat sengit ya. Oke, soal nomor 4. Hilangnya waktu kerja alat berat akibat kerusakan mekanis disebut dengan ada use availability, physical availability, ada mechanical availability, dan maintenance time. Silakan dijawab untuk soalnya. Oke, baik. Jawabannya adalah mechanical availability. Ada 57 orang yang benar untuk soal ini. Kita lihat. Waduh, berganti lagi ya. Berganti lagi ini sekarang yang prinsip adalah Wahyu Jayarana. Oke, sangat berganti terus tiap soalnya. Jadi berapa kemiringan jalan tambang atau produksi yang simum berdasarkan Capman 1827-30-man 2018. Oke, 12%, 14%, 13%, atau 15%. Silakan dijawab. Oke, jawabannya 12%. Ada 49 orang yang benar. Kita lihat. Oke, masih tetap Wahyu Jayarana nih untuk yang soal ini yang mengamati pertama. Oke, semakin seru nih sepertinya. Oke, soal nomor 6. Berapa ketinggian lereng rekomendasi geoteknik pada formasi Batu Raja? Ada 4 meter, 6 meter, 5 meter, dan 7 meter. Silakan dijawab. Baik, jawabannya ada 55 orang yang benar. Kita lihat lagi untuk klasemen sementara. Oke, masih Wahyu Jayarana juga yang memimpin untuk soal ini. Kita next nih. Masih tetap bertengger di posisi pertama. Oke, soal nomor 7. Jenis detonator yang digunakan pada peledakan di SMBR. Nah, ini sudah dibahas juga oleh Bapak Henry tadi. Ini kalau misalnya perhatikan pasti teman-teman bisa jawab nih untuk soal nomor ini ya. Detonatornya yang digunakan adalah detonator nonel. Oke. Ada 43 orang yang benar. Next. Oke, kita lihat lagi klasemennya. Oke, berganti. Wow. Soal terakhir sudah berganti klasemennya. Ada Eka Pharma nih yang juara satunya. Oke, soal nomor 8. 3 soal terakhir, penggunaan surface miner oleh SMBR adalah sebagai alternatif dari kegiatan crushing, blasting, packing, or ripping.
Silakan dijawab. 3 soal terakhir, jangan sampai kalah. Oke, ada blasting jawabannya. Oke, masih Eka Pharma. Tapi yang 2-3-nya berganti ya. Klasemennya sangat berganti terus. Oke, 2 soal terakhir, jangan sampai terlewat, jangan sampai salah. Ada beberapa jenis produk utama SMBR. Ada 4, 2, 3, dan 1. Silakan dijawab. Oke. Jawabannya 4. Oke. 65 orang yang benar. Kita lihat di klasemennya. Di detik-detik terakhir. Oke, masih ada Eka Pharma dan Arthur nih. Dan Ahmad Hidayat untuk 1, 2, 3-nya. Dan soal terakhir yang menjadi penentu, teman-teman semua, siapakah pemenang pada kuis yang kedua pagi hari ini? Soalnya adalah tidak ada pribadi yang hebat di dalam sebuah tim, yang ada hanya tim yang hebat. Untuk semua pribadi merupakan quotes dari. Nah, silakan dijawab dari siapa tadi? Tadi sudah disebutkan juga sepertinya di presentasi. Oke, jawabannya adalah Bapak Hendri Irawan. Oke, di soal terakhir kita lihat pemenangnya. 3 orang pemenang. Oke, pemenang yang ketiga. Waduh, juara 3-nya ada Ardiansyah. Selamat kepada Ardiansyah. Yang kedua ada Wahyu Jayarana. Kembali lagi dia di kelas nomor 2. Dan yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Atur. Oke, ini merupakan pemenangnya ada Atur. Juara pertama, juara kedua ada Wahyu Jayarana, dan yang ketiga ada Ardiansyah. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pemenang yang telah memenangkan kuis kedua pada pagi hari ini. Untuk para pemenang nanti akan segera dihubungi oleh panitia untuk pemberian hadiahnya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam kuis yang kami adakan pagi hari ini. Semoga yang sudah menang tidak berpuas hati dan bisa meningkatkan lagi ilmunya. Baik, setelah kuis tadi dan juga setelah acara seminar tadi sudah kita lalui, acara akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama yang akan langsung dipandu oleh saya. Untuk itu kepada teman-teman semua peserta, Bapak dan Ibu yang terhormat, para tamu undangan, dimohon untuk on cam karena akan masuk ke sesi foto bersama. Saya tunggu 1 menit untuk on cam karena akan kita sesi foto bersama. Oke. Masih kami tunggu ya. Untuk kepada seluruh peserta, Bapak Ibu yang para tamu undangan yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dan para peserta dimohon untuk on cam sebentar karena kita akan sesi foto bersama. Oke, baik. Baik, akan saya mulai untuk di slide pertama. Baik, untuk slide pertama, oke, panitia siap ya? Oke. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua. Kita masuk ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Slide kedua. Slide ketiga. Oke. Slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide ketiga. Slide selanjutnya, slide keempat. Baik. Slide keempat, oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, slide kelima. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Slide kelima, slide keenam. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Slide keenam. Baik, saya ingatkan kembali bagi yang belum on cam, dipersilakan on cam. Untuk slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Baik, saya selanjutnya slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. Baik, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide ke-11. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, para tamu dan yang terhormat, para teman-teman mahasiswa yang sudah bersedia on cam untuk sesi foto bersama. Untuk selanjutnya, berikut kami serahkan sertifikat penghargaan sebagai rasa terima kasih kepada Bapak Hendri Irawan, MSTMT, yang sudah bersedia memberikan materi pada pagi hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Hendri, saya ucapkan sangat berterima kasih. Terima kasih
Bapak sekalian, Pak Edi, Bu Roro, terima kasih banyak atas sertifikatnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, setelah berakhirnya sesi foto bersama dan pemberian sertifikat tadi, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada acara ini. Saya atas nama panitia dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah bersedia hadir pada acara pagi ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih Bu Terima Yunita, Bu Roro. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Buhori. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua nih Ya. yang hadir. Ya. Terima kasih untuk semua. Pak Hendri. Ya, terima kasih. Saya izin live Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih banyak ya rekan semua. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia dalam penyelenggaraan olahraga terbesar se-Asia. Terima kasih Pak Edi. Izin live Pak Edi. Iya Pak Bo, sama-sama. Oke, terima kasih semua panitia. Ayo. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih panitia atas kerja kerasnya. Kokok perkembangan infrastruktur untuk menghubungkan Sukses Nusantara. Pak Ari, spiralnya ditunggu spiral berikutnya. Ya, siap. Iya Pak. Semen Batu Raja selama puluhan tahun telah menjadi bagian dari masyarakat yang konsisten menghasilkan semen berkualitas oleh pabrik di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sebuah konsistensi Izin keluar Prof. Edi, Bu Yunita, Pak Hari selamat ya. kontrol Ya, terhadap terima kasih Bu Diana. untuk tetap menjadi produk kebanggaan bangsa. Semen Batu Raja telah siap mengembangkan diri menjadi perusahaan yang memproduksi building material berbasis semen